Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini saya akan berbincang dengan Profesor Dr. Waras Hamdi MPD. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Malang. Kita akan berbincang seputar tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Langsung saja saya sapa beliaunya. Assalamualaikum, Prof. Waras. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Gus? Ya, alhamdulillah, baik, Prof. Sehat, Prof. Ya, Prof. Ini di masa pandemi COVID-19 ini kan hampir semua terdampak, bukan hanya pada sektor ekonomi, juga pemerintahan, tapi juga dunia pendidikan kita. Nah, dalam pandangan Prof. Waras, apa tantangan dunia pendidikan kita di masa pandemi ini? Iya, makasih. Ini kesempatan yang sangat baik kita ngobrol ya. Ya, Prof. Sambil ini sore-sore nyantai. Ya. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini sudah sedemikian jauh mempengaruhi pendidikan kita ya, jalannya pendidikan kita. Ya, keriuhan yang luar biasa terjadi ya sejak pandemi itu terjadi, dan sampai sekarang pun itu rasanya masih belum selesai. Kita masih berhadapan dengan situasi yang saya kira ya sama, meskipun sejumlah sekolah, guru ya itu pelan-pelan sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Tetapi persoalan besarnya sampai sekarang kan sebenarnya belum terpecahkan ya, terutama ketika kita berhadapan dengan realitas bahwa ketika pembelajaran itu dilakukan dengan moda jarak jauh gitu ya, belajar jarak jauh, problemnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, meskipun pembelajaran jarak jauh itu ya, tidak berarti selalu daring ya, bisa juga luring, tetapi ini membuat kita yang pada saat terjadi ini tidak begitu siap dengan kondisi yang seperti ini, tiba-tiba maka persoalannya menjadi sangat rumit dan besar sekali. Memang realitas kita ya yang kita lihat sekarang ini, persoalan utamanya sebenarnya kan mahalnya harga sambungan internet ya, ketika belajar jarak jauh itu yang mungkin bisa kita lakukan hanya daring gitu. Ya, sebagian besar daring kan gitu kan. Ya kan begitu. Sehingga hambatan utama itu pasti mahalnya harga sambungan internet, harga paket data. Dan saya kira inilah yang persoalan utama yang membuat kesiapan sekolah untuk segera melakukan adaptasi terhadap perubahan ya terhadap keadaan ini menjadi lambat. Ya, andai saja kita berada di dalam jaringan telekomunikasi ini sudah bagus dan merata semua, dan masyarakat kita juga menjangkau biaya itu, persoalan ini sebenarnya segera bisa selesai. Ya, justru persoalan utamanya itu berada di dalam keadaan masyarakat kita, yang sebagian besar tidak mampu untuk itu, sehingga ketika ini dilakukan dalam daring ya, dengan bertumpu pada teknologi, maka pembelajaran daring ini menjadi bias kelas jadinya. Masyarakat yang mampu akan melaju dengan sangat cepat, masyarakat yang tidak mampu menjangkau sumber daya teknologi itu akan makin ketinggalan. Nah, ini saya kira persoalan besar kita, karena itu maka
kenapa belakangan ini desakan untuk segera bisa melakukan pembelajaran kembali seperti semula itu ya masuk akal juga, karena itu kan kebutuhan belajar. Bayangkan kalau satu semester anak-anak tidak belajar ya, atau belajar dengan ala kadar, itu ya akan terjadi ya kehilangan satu fase generasi, paling tidak satu semester itu hilang kan gitu ya, kesempatan yang sia-sia, kesempatan yang hilang. Karena itu ini harus segera ada jalan keluar. Kemarin atau kalau nggak salah tadi sore saya dengar Menkominfo itu sudah akan mengeluarkan subsidi paket data. Ya, subsidi paket data dari Kemenkominfo. Dan selain itu juga BOS juga boleh dibelanjakan untuk keperluan itu. Terutama di daerah-daerah atau wilayah yang masih zona merah ya, belum bisa melakukan pertemuan langsung. Nah, ini saya kira jalan keluar. Sebenarnya idealnya kalau dalam jangka waktu mungkin 2-3 tahun ke depan gitu ya, mungkin tidak sampai lah, mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu mestinya kita sudah bisa melakukan belanja khusus untuk kepentingan belajar seperti ini, karena ini saya kira tidak hanya untuk masa pandemi, tapi untuk kepentingan belajar masa depan juga sudah waktunya kita memikirkan infrastruktur teknologi itu untuk pendidikan. Nah, itu bayangan saya itu ada satu satelit khusus untuk layanan pendidikan menjangkau seluruh Indonesia. Nah, baru kemudian disokong lewat fasilitas sekolah ya, misalnya komputer, tab atau ya smartphone yang massal gitu ya, dengan sumber yang lain. Saya kira ini akan ketemu antara layanan Telkom dengan fasilitas yang disediakan untuk itu. Karena belajar masa depan itu ya baik pandemi atau tidak, saya kira itu dukungan teknologi akan sangat dibutuhkan. Gitu. Nah, ya artinya sebelum jauh ke situ ya, mungkin kita berhadapan dengan realitas saja yang sekarang. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan situasi seperti ini kan gitu? Nah, menurut saya cara-cara yang dilakukan oleh sebagian guru ya, dan sekarang sudah dibantu oleh kementerian, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Balitbang itu sudah mengeluarkan kurikulum khusus gitu ya, kurikulum untuk memenuhi kebutuhan masa pandemi, untuk layanan untuk masa-masa pandemi ini. Kurikulum khusus itu sebenarnya bentuk respon terhadap tekanan masyarakat untuk membuat kurikulum yang lebih simpel kan gitu, lebih sederhana, lebih mudah, lebih realistis ya, lebih praktikal gitu dalam kondisi yang kita alami sekarang. Nah, ini sudah keluar, tetapi kelihatannya itu juga membuang sebagian KIKD gitu ya, meringkas. Ada beberapa mata pelajaran yang juga masih tetap seperti yang sebelumnya, tapi ada sebagian yang diambil yang pokok-pokok gitu ya. Itu sudah keluar. Nah, menurut saya guru juga bisa melakukan hal yang sama ya, tidak harus menunggu seperti itu, dan tidak harus juga tergantung pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Balitbang itu ya. Karena tidak mungkin kita akan bisa juga melakukan layanan yang sama dengan kurikulum itu semua untuk wilayah, karena persoalannya berbeda-beda. Nah, menurut saya ini guru yang harus tertantang, atau sekolah gitu ya, dewan guru atau komunitas guru di sekolah, untuk bisa melakukan memilih kompetensi-kompetensi dasar yang penting, yang fondasional,
yang pokok itu ya, yang utama, yang konten-konten yang utama untuk mencapai kompetensi dasar yang ada, dan itu hal yang atau kompetensi yang tidak atau harus itu memang dibutuhkan untuk dipelajari oleh anak pada setiap kelasnya. Nah, ini sebenarnya yang kalau di NCTM itu disebut dengan focal point. Focal points ya, focal points kurikulum. Kurikulum focal points itu yaitu sebagian kecil lingkup materi terpilih gitu ya untuk mencapai satu pengetahuan dan keterampilan yang fondasional, yang kalau anak belajar ya bisa ini, kalau belajar bisa mampu dan mencapai kompetensi atau keterampilan pengetahuan itu, pengetahuan dan keterampilan itu, dia akan bisa belajar dengan sendiri untuk bisa menjangkau yang kaitan-kaitannya. Sehingga ini saya kira bisa dilakukan oleh semua sekolah, oleh semua guru, karena ya disinilah tugas guru akhirnya sebagai desainer pembelajaran itu untuk bisa memilihkan konten atau lingkup materi yang benar-benar fondasional dan penting untuk dipelajari anak. Sehingga kalau anak belajar tentang hal itu dan bisa itu, mereka tidak akan ketinggalan untuk berhadapan dengan kurikulum yang utuh yang sebelumnya. Ya. Karena dalam struktur kurikulum itu, ruang lingkup itu ada hal-hal penting, ada hal-hal yang ada mayor, ada minor gitu ya, ada yang sangat fondasional dan ada yang pendukung. Nah, kita pilih yang benar-benar fondasional. Berangkat dari situ, maka kita harus melakukan pemilihan itu, ya memilih focal points-nya itu, lalu perencanaan pembelajaran baru dibuat. Ya, artinya memang guru di masa pandemi kan tidak bisa saklek dengan RPP yang biasa kita lakukan itu ya, terlalu panjang, rumit gitu kan ya. Ya, RPP-nya mungkin ya tetap saja harus dibuat karena perencanaan pembelajaran kan tetap harus dibuat. Tetapi perencanaan pembelajaran yang kita buat itu dengan memilih pengetahuan dan keterampilan yang benar-benar fondasional. Sehingga kalau ini misalnya satu semester ke depan ini ya, akhir semester itu yang kita harapkan anak bisa belajar, yang kita harapkan anak bisa itu apa? Gitu. Jadi kita bayangkan akhir semester itu anak harus bisa apa. Dari situlah kita harus lalu bisa memilih pengetahuan keterampilan yang fondasional itu. Berangkat dari situlah perencanaan dibuat. Ya, perencanaannya tetap saja karena perencanaan mengatur skenario. Yang terpenting dalam perencanaan pembelajaran itu setelah ditentukan apa yang ingin dicapai tujuannya itu kan lalu merancang skenario-nya. Skenario pembelajarannya seperti apa, strategi-strategi apa yang perlu dipilih agar anak bisa belajar dengan itu. Nah, dalam kondisi yang sangat bervariasi ini ya, ada yang bisa menggunakan internet, ada yang setengah bisa menggunakan ya, karena daya dukungnya kemampuannya separuh-separuh, ada yang sama sekali tidak bisa menjangkau sumber daya teknologi itu. Ya. Nah, inilah mungkin rancangan itu baru bisa dibuat fleksibel, itu skenario itu bisa dibuat fleksibel. Jadi dalam rancangan pembelajaran dalam RPP itu strateginya bisa multi gitu. Ya, yang penting itu bagaimana anak bisa belajar kan gitu ya. Ya. Itu. Ya, Prof. Jangankan kita bicara tentang pendidikan dasar dan menengah, di perguruan tinggi saja misalnya beberapa waktu viral ada mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Malang itu kuliah karena harus daring, dia standby di pinggir jalan dengan membawa laptop karena di situ ada kantor desa, jaringan wifi-nya ada. Ini kan artinya di Jawa Timur itu, Bro, itu kan berat gitu. Kondisinya itu belum bicara tentang pendidikan dasar dan menengah, itu masih perguruan tinggi. Iya. Benar, Bro? Iya, ya itu realitasnya memang gitu. Dan mungkin anak-anak seperti itu yang termasuk cakap itu. Ya. Dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara apapun yang bisa dia jangkau ya gitu. Dan dia bisa menyelesaikan masalahnya itu. Ya. Dia problem yang dihadapi bisa dia pecahkan dengan cara mencari ya, entah datang kemana itu yang di pinggir jalan atau apa yang penting dia dapat gitu. Ya.
Tapi kan tidak semuanya bisa dapatkan seperti itu. Betul. Ya itu. Ya. Nah, kalau perguruan tinggi mungkin loh ya. Ya. Dugaan saya itu Ya. Kecil lah persentase yang sampai seperti itu ya. Ya. Artinya ya mungkin masalah masih ada juga, beban masih tetap ada, tetapi dugaan saya masih bisa terjangkau kalau misalnya melakukan pembelajaran daring. Ya, karena kalau ini bisa dilakukan dari rumah gitu ya, mereka kan tidak perlu kos, tidak perlu biaya hidup di Malang ya. 1 bulan berapa itu kalau kan tidak cukup 1,5 juta ya. Ya. Tapi dengan daring mungkin akan lebih murah. Ya. Ya jajan itu bisa ditekan kan gitu kan. Uang jajan bisa dialihkan ke sini. Saya kira masih bisa di-manage dengan itu, masih bisa terjangkau. Masih bisa diatasi. Yang justru yang tidak bisa diatasi itu kan ya kalau yang sudah ke SMA, SMP, ya, apalagi SD ya, itu yang berat itu memang masih banyak. Saya kira populasi terbesarnya yang tidak bisa dijangkau dengan daring itu justru di sekolah, di pendidikan dasar dan menengah. Ya, jadi problemnya kalau perguruan tinggi saya kira memang peran kampus harus bisa memberikan subsidi lah gitu ya, kuota itu ya Prof ya. Sementara untuk dasar dan menengah berarti tanggung jawab Pemda juga kan begitu. Tanggung jawab Pemda. Subsidi itu bisa bentuknya kan bisa macam-macam sebenarnya. Dengan mengurangi biaya UKT itu sebenarnya sudah dalam bentuk subsidi namanya itu. Dan entah berapa persen dari uang kuliah tunggal yang mesti dibayarkan sekarang kan sebagian besar perguruan tinggi kan itu menurunkan UKT ya. Maksudnya saya kira itu adalah subsidi itu pasti itu. Dan andai saja misalnya tidak pun itu sebenarnya kalau kuliah itu bisa dilakukan dari jarak jauh ya itu sebenarnya kan lebih efisien. Ya tadi loh misalnya hitung-hitungan biaya transportasi, jajan, biaya kos, biaya apalagi itu misalnya makan ya. Makan di Malang tempat kos dengan makan di rumah kan beda pasti. Nah, itu bisa dihemat. Saya kira kalau itu di-manage itu akan bisa mengatasi. Ya bisa anulah. Tetapi sekali lagi ya ini karena juga kemudian kita tahu bahwa di sudut yang lain ya itu sekarang juga rata-rata pekerja itu juga banyak yang apa namanya ya lesu gitu ya bisnis lesu di mana-mana lesu, pendapatan orang tua menjadi menyusut ya, kesulitan orang tua bertambah, ini juga harus diperhitungkan ya sehingga menurunkan UKT itu ya sepanjang bulan itu masih bisa menjangkau pengelolaannya, saya kira itu satu keputusan yang sangat baik. Ya, Prof. Ya, itu bentuk subsidi yang tinggi saya kira di situ. Ya, Kemendikbud kan juga telah melakukan kebijakan kalau zona hijau bisa tatap muka kan begitu ya, sementara zona merah belum. Tapi kan beberapa hari ini yang melakukan tatap muka langsung ada klaster baru gitu. Papua dan seterusnya ini seperti apa sebetulnya? Apakah tatap muka ini sebenarnya ditunda sampai akhir semester begitu? Karena ini kan pandemi kan tidak bisa ditentukan. Dilema luar biasa ini saya kira. Ya, betul. Ya, di semua sektor kan dilemanya di sini sebenarnya. Ya. Tidak hanya pendidikan, tidak hanya kesehatan dan ekonomi saja, tetapi juga pendidikan sama dilemanya. Ya, anak perlu belajar, butuh belajar dengan layanan yang baik, tetapi situasinya sudah seperti itu. Tapi juga ada yang aneh-aneh menurut saya itu ya. Di satu daerah PJJ, tetapi anak dikumpulkan di balai desa, anak dikumpulkan di kecamatan, di Koramil, gitu ya. Karena di situ ada anunya, ada wifi-nya, gitu ya. Lalu, nah itu kan daripada dikumpulkan di situ, kan kenapa tidak kumpulkan di sekolah aja? Kan karena kebijakannya sekolahnya tidak boleh dibuka kan, gitu.
Ya ini menurut saya harus benar-benar putusan yang cermat ya, diperhitungkan dengan cermat. Jangan sampai kemudian keputusan pemerintah daerah untuk melakukan belajar jarak jauh, ya, lalu kesulitan itu, tapi tidak ada kontrol dari pemerintah daerah, kemudian yang terjadi inisiatif masyarakat dengan caranya sendiri karena kebutuhan belajar itu ya berkumpul dengan dengan mungkin tidak terawasi dengan baik gitu ya, sehingga kemungkinan protokol kesehatan diabaikan itu juga terjadi. Misalnya tidak jaga jarak, ya. Kalaupun jaga jarak kemudian mungkin juga tidak menggunakan masker dengan baik, dan seterusnya mungkin terjadi. Nah, hal-hal ini yang saya kira penting ketika kebutuhan belajar tidak bisa lagi dihambat ya, sehingga masyarakat itu pemerintah daerah terutama itu tidak hanya pemerintah daerah dalam arti pusatnya, kotanya, tapi sampai pada tingkat kelurahan itu mungkin juga harus terlibat di dalam hal ini. Ya, ikut saya kira gitu. Ya. Saya kira menarik tadi gagasan jaringan Pemda membangun jaringan belajar kota itu seperti apa? Itu kalau masa depan gitu ya, dalam masa depan ya, saya pernah sampaikan ini di Malang Post beberapa hari yang lalu. Ya. Itu jaringan belajar itu menurut saya sudah kebutuhan. Sebenarnya kan dulu juga pernah itu ya, 10-15 tahun yang lalu kira-kira gagasan itu sudah pernah dilakukan Pemkot Malang itu bersama dengan kementerian untuk membangun suatu namanya Jardiknas waktu itu. Tapi nggak tahu perkembangannya seperti apa. Jaringan belajar ini saya kira sekarang sudah tidak bisa suatu kebutuhan yang luar biasa. Karena dengan jaringan belajar itu kita bisa banyak hal yang bisa kita dapatkan itu ya. Pertama ya, layanan belajar itu bisa merata dengan kualitas yang sama. Ya, karena semua bisa akses di dalam itu. Ya. Apalagi kalau jaringan belajar itu sudah bisa menyatukan sumber-sumber yang berada di berbagai sekolah itu. Ya. Jadi SMA 3 yang punya keunggulan tentang matematika dan sains misalnya, ya, lalu SMA 8 itu di bidang seni atau olahraga misalnya, yang lain, semua aset sumber yang ada, baik guru dan yang lain, itu bisa menjadi sumber bagi semua, sharing keunggulan. Jadi guru-guru yang terbaik akan menjadi milik semua anak di Malang. Satu. Yang kedua, zonasi sudah menjadi tidak masalah lagi, ya, karena orang sudah percaya di sekolah di tempat manapun, karena dalam jaringan belajar itu layanannya sama. Tinggal kita saja kan gitu, orang belajar itu bagaimana kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Ketika itu guru-gurunya, anak-anaknya sudah menyadari dan bisa berinteraksi satu sama lain dengan sekolah, maka sekolah favorit sudah tidak ada lagi dengan sendirinya, karena semua jadi favorit. Itu ya, itu sehingga pelayanan belajar akan bisa merata ke semua sudut. Dan kalau ini dijadikan satu pilihan ya, belanja besar gitu ya bagi Pemda untuk pendidikan di wilayahnya, maka menjangkau sampai pada masyarakat lapis bawah. Saya kira masyarakat yang tidak mampu pun akan terlayani dengan baik karena ada satu pola yang mungkin saling mendukung gitu ya. Anak-anak yang tidak bisa mendapat layanan yang baik, dia akan mendapat dukungan dari yang lain, ya. Sehingga gerakan untuk membantu satu sama lain akan terjadi dengan sangat mudah. Ini yang saya kira ini kalau ini bisa dibangkitkan lagi gitu ya, ini luar biasa. Nah, platform untuk jaringan belajar itu sekarang kan banyak, saya kira ahli di Malang banyak sekali ini, engineer yang bisa mereka membantu untuk bisa mewujudkan ini sangat banyak. Sehingga sumber-sumber yang ada di semua sekolah itu bisa menjadi bagian dari dalam jaringan belajar ini. Dikelola di tingkat daerah gitu. Tingkat daerah. Ya. Ini sebenarnya tinggal mau belanja atau tidak gitu, Jen. Kalau nanti misalnya ini
Menkominfo itu sudah benar ya, akan mengambil keputusan sediakan satu satelit untuk layanan pendidikan untuk seluruh negeri. Jaringan belajar sudah siap, platformnya sudah siap, tinggal nyantolkan cebluk gitu aja. 1-2 tahun saya kira akan terwujud itu. Nah, itu bentuk konkretnya itu berarti siswa itu tidak harus belajar di rumah kan begitu ya? Atau tidak harus nanti masuk sekolah, tapi bisa mengakses gitu ya, Prof ya? Ya, ini kan sumber itu ya, ini kan sumber belajar yang terkelola, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh semua. Gitu. Nah, komunitas sekolah di wilayah itu kan menjadi terhubung ya, Ya. Menjadi terhubung. Ya mereka bisa belajar dari skenario sekolah, di dalam sekolah, di luar sekolah, di dalam sekolahnya bisa juga yang yang sinkronos gitu yang kita lakukan jadwal gitu, yang kemudian layanan yang asinkronus juga kita lakukan gitu. Itu semua kan bisa sangat kaya jadinya. Nah, guru-guru yang kreatif, guru-guru yang bisa menjadi produsen sumber itu. Nah, produksi sumber itu ya sumber-sumber belajar itu yang bisa masuk di dalam jaringan itu ya, bisa juga itu kemudian mendapat insentif dengan sistem apa gitu di dalamnya ya bisa diatur dalam sistem itu sehingga guru pun juga bisa menjadi bagian dari pengembang sumber yang terus-menerus ya sehingga jaringan belajar itu akan menjadi memiliki satu dapur semacam industri belajar yang terus berkembang yang digerakkan oleh komunitas pendidikan di wilayah itu. Ya, artinya memang itu dibutuhkan sebuah jaringan, berarti kan akses jaringan khusus harus dibangun kan gitu Prof ya? Ya platformnya kita harus bangun ya, platform jaringan belajarnya kita bangun. Ya. Itu saya kira banyak itu yang membidangi tentang itu sudah banyak sekali malah di UM aja sudah banyak sekali itu. Nah, gitu Prof ya? Ya, termasuk seperti ruang kerumunan anak-anak kreatif yang ada di UI DLI itu bisa itu sudah bisa menjangkau merancang platform macam ini. Ya. Nah, hanya saja mungkin ketika problem jaringan sudah siap, mungkin ini merubah mindset masyarakat, Bang. Budaya masyarakat kita yang kalau sekolah itu harus di kelas gitu, harus datang gitu. Nah, bahkan sekarang Tidak apa-apa, saya kira tidak apa-apa, karena bertemu dalam satu forum itu kan juga ada tidak apa-apa, itu sistem itu tetap saja kalau misalnya itu tetap jalan ya itu tidak ada apa-apa, itu menjadi bagian dari apa yang mereka lakukan di dalam kelas, sehingga di dalam kelas itu mungkin anak-anak itu ya itu melakukan proyek-proyek bareng bersama anak-anak yang berada di sekolah lain, bisa jadi kan begitu. Jadi komunitas itu tidak hanya berada di dalam sekolahnya, anak-anak yang memiliki passion di bidang sains gitu misalnya, riset bersama, dia bisa bangun riset antar sekolah itu, anak-anak antar sekolah itu menjadi komunitas riset yang berada di dalam, mereka bekerja antar sekolah itu. Jadi bisa banyak hal yang bisa mungkin dari di dalamnya. Ini tentu mungkin gagasan lantur ke depan, tapi ini bukan sesuatu yang sangat realistis menurut saya, sangat realistis. Sehingga kita tidak hanya berpikir sekarang, tapi ke depan. Ya, betul. Dan ini saya kira yang seperti ini ya akan menjadi tren belajar anak-anak masa depan. Kita kan harus juga melayani apa yang menjadi preferensi belajar mereka ya. Anak-anak belajar sekarang itu kan serba ingin tahu banyak hal yang tidak saja apa yang dia dapat dari kelasnya, tapi dia juga akan menjangkau hal-hal yang jauh dari kelasnya. Dan mereka akan terlayani dengan cara ini. Hanya saja kan gini Bro, keluhannya selama evaluasi kita refleksi selama dari 3 bulan ini misalnya, justru beban tugas siswa anak itu malah
justru ke orang tua, ibu-ibu. Banyak yang ngomel, karena tugas-tugas itu anak nggak mau ngerjakan. Ini Nah, gimana, Prof? ini Itu kendala ya itu. kembali lagi ke persoalan yang sekarang ya, kembali lagi itu tadi kan Iya, kita iya. mikir masa depan ya. Kembali ke persoalan yang sekarang. Ya beban orang tua menjadi bertambah ya karena harus mendampingi anaknya, terutama yang SD. Kalau SD SMP, kalau SMA ini relatif sudah bisa berdiri dan tapi SD SMP kan membutuhkan pendampingan yang. Nah, ini satu sisi mungkin apa ya? Ini komunikasi antar sekolah dengan orang tua itu memang selama ini kan tidak cukup baik ya, kayak ketika kemudian dibutuhkan harus berkomunikasi baik dengan semua orang tua dalam hal menangani belajar anaknya. Nah, ini baru menjadi muncul masalahnya terasa. Nah, orang tua itu kan juga mungkin bisa diklasifikasi gitu ya. Kembali lagi pada persoalan tadi. Ada orang tua yang sumber daya teknologinya cukup mampu ya, dari aspek mungkin apa namanya ekonomi dan seterusnya, beli data, ekonomi pendidikan juga lebih baik gitu ya. Meskipun dia sibuk mungkin masih bisa melakukan pendampingan dengan cara baik. Tapi kan tidak semua orang tua seperti ini. Banyak orang tua yang sehari-harinya itu penuh waktunya habis untuk mencari nafkah gitu ya, sehingga ketika berhadapan dengan situasi ini ya mikir orang anaknya itu ya apa namanya, sudah pasti anaknya menjadi tak tertangani dengan baik. Nah dalam situasi seperti ini sebenarnya komunitas orang tua itu menjadi penting. Saya kira salah satu yang mungkin perlu digalakkan itu program parenting. Program parenting, sekolah ini bisa menginisiasi parenting untuk orang tua yang apa namanya, yang intinya itu bisa melancarkan komunikasi antar sekolah dengan orang tua untuk kepentingan belajar anaknya. Bukan lalu orang tua menggantikan guru gitu, bukan gitu, tetapi orang tua bisa mendampingi anaknya dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar gitu ya. Dan ini tidak sederhana, membutuhkan satu itu tadi, komunikasi yang baik ya. Program parenting itu sebenarnya sudah agak lama, tetapi kan juga tidak terlalu berjalan dengan baik. Nah, dalam situasi seperti ini menjadi sangat penting komunikasi dengan orang tua itu. Nah, itu saya kira yang mungkin perlu dilakukan dengan di beberapa daerah itu ada yang membangun model gini, apa namanya, komunitas orang tua. Jadi di daerah-daerah tertentu itu bukan di daerah, apa namanya, di wilayah atau di zona yang lingkungan ya, di lingkungan mereka gitu ya, lingkungan kecil mereka gitu ya, di lingkungan kecil mereka itu anak-anak yang tidak mampu, dalam arti juga akses teknologi tidak cukup, orang tuanya bekerja, dan yang seperti ini kemudian dia ada semacam kelompok sukarelawan itu ya, di RT itu yang kemudian mengorganisir anak-anak itu supaya bisa menjadi belajar bersama dalam kelompok kecil gitu ya, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Dan ini cukup membantu, itu juga bagian-bagian yang mungkin menjadi gerakan di wilayah juga sangat baik ini. Nah, komunikasi kelompok kecil para relawan ini dengan guru itu yang mungkin perlu dijalin gitu ya. Di daerah-daerah tertentu ada itu ya. Kalau tidak salah pernah juga disiarkan di Jawa Tengah, itu juga ada model gitu. Jadi ini saya kira ini ya itu bukti bahwa pemerintah daerah hadir gitu ya,
sampai ke pemerintah desa itu tadi ya, hadir, kemudian ada sekelompok sukarelawan itu, saya kira itu juga diorganisasi oleh perangkat desa, saya kira itu ya, sehingga kemudian ada ada komunitas ini tidak menjadi liar gitu, tetapi ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya, wilayah tempat kan gitu ya. Paling tidak RT RW itu ya gitu ya. Nah, ini kan bagus model ini menjadi gerakan untuk bisa menolong anak-anak yang tidak mampu menjangkau sumber daya teknologi itu. Nah, orang tua juga akan merasa anaknya tidak terlantar karena ada yang bisa menolong dan seterusnya. Ya, memang di beberapa tempat gerakan yang begini ya. Ya, memang menarik, Bro. Memang di beberapa tempat juga ada masyarakat yang berinisiatif untuk iuran setiap hari 1.000 gitu, dikumpulkan berapa kali. Itu untuk membangun jaringan data gitu ya. Nah, seterusnya itu ada itu. Memang itu. Ya, kan artinya ada sekelompok sukarelawan ya, mungkin ini juga mungkin orang-orang tua yang cukup waktu gitu ya, dan mereka juga punya kemampuan untuk melakukan pendampingan anak-anak gitu ya, bisa mengelola belajar anak itu, lalu dia turun tangan menangani. Saya kira komunitas-komunitas yang sangat baik dikembangkan dan bisa sosialisasikan ke tempat-tempat lain ini seperti itu. Termasuk dimungkinkan guru hadir di situ kan gitu Pak ya, gantian kan gitu ya, hadir di rumah. Yang penting kemudian kelompok ini kan bisa berkomunikasi dengan baik, orang tua mewakili orang tua tadi. Ya, kalau ini mungkin juga salah satu bentuk parenting yang baik gitu, seperti ini. Jadi keterlibatan orang tua yang dalam hal ini juga diwakili oleh kelompok dewasa gitu ya, yang peduli terhadap kepentingan belajar anak-anak di lingkungannya. Gitu. Oke. Saya kira itu terakhir, kira-kira poin terakhir kira-kira mau sampaikan untuk tantangan ke depan ini di masa pembelajaran. Ya. Bagi guru-guru juga. Untuk kawan-kawan guru ya, saya kira itu tadi yang pertama, tugas kita itu dengan segala keterbatasan waktu dan situasi seperti ini, kita harus bisa benar-benar memilih yang itu tadi, yang focal point tadi dari kurikulum kita. Ya. Jadi kalau satu semester itu kita bayangkan akhir semester anak harus bisa apa. Nah, berangkat dari situlah kita memilih hal-hal yang paling pokok, yang fondasional, yang tidak boleh tidak anak harus belajar gitu ya. Pokoknya anak harus belajar itu sebagai fondasi. Karena dengan anak bisa itu, mereka akan bisa belajar yang lain dengan caranya sendiri. Itu saya kira harus bisa benar-benar ini ditemukan. Lalu ya merancang pembelajarannya itu ya benar-benar harus situasional, kondisional, kontekstual. Ambil yang cara-cara yang realistis saja ya. Saya kira tahulah kita bisa mengambil keputusan yang paling realistis untuk kelompok anak seperti ini seperti apa gitu. Ketika berhadapan dengan anak-anak yang relatif semua bisa menjangkau sumber daya teknologi, ya kita bisa menggunakan strategi yang optimal ya. Mungkin pembelajaran daringnya bisa sangat optimal. Dan saya menyadari juga bahwa sebagian besar sekolah kita kan belum punya atau belum siap dengan platform belajar ya. Kalau di perguruan tinggi relatif sudah siap seperti yang kalau kita punya di Sikjar itu kan punya. Sekolah-sekolah kan relatif belum banyak yang punya ya. SMK mungkin relatif lebih siap karena SMK itu sudah belajar jarak jauh sudah dirintis sudah agak lama ya. Dia gunakan Edmodo itu untuk itu, lalu untuk layanan mereka yang belajar di praktek industri itu ya, mata pelajaran yang teoritik yang tidak bisa dilakukan di sekolah itu dia lakukan dengan daring ya, meskipun itu juga belum sempurna tetapi sudah ada itu. Sehingga dalam situasi seperti ini adaptasinya dengan cepat. Tapi sekolah-sekolah lain kan banyak yang belum punya. Sehingga
dalam waktu 3 bulan kemarin ya, setelah 3 bulan pertama April, Mei, Juni, lalu setelah itu Juni, Juli, Agustus ini kan Juni, Juli ya, karena Juli sudah buka. Hanya 1 bulan, 1-2 bulan. Itu juga mungkin juga tidak cukup siap untuk bisa membangun sistem pembelajaran yang ideal gitu ya. Sehingga sebagian besar yang sekarang dilakukan itu ya memanfaatkan medsos kan gitu ya. Memanfaatkan WA, memanfaatkan Instagram kan gitu ya. Itu yang bisa dioptimalkan untuk komunikasi dengan muridnya. Tetapi idealnya itu nanti harus segera punya sekolah-sekolah itu sistem pembelajaran yang dibangun untuk kepentingan semua ini. Sehingga nanti tatap muka itu kalaupun bisa dilakukan dalam waktu-waktu yang sangat sedikit gitu ya, itu aktivitas sinkronosnya itu kita bisa mengoptimalkan proses pembelajaran itu. Sinkronus maupun asinkronusnya ya, yang dibangun dalam sistem belajar itu, platform belajar yang digunakan itu nanti. Nah, saya kira sekolah-sekolah sekarang juga sedang bergerak melakukan ini ya, sedang membangun platform belajar ini semua. Nah, di situ yang sebagian besar itu menurut saya yang penting, yang krusial bukan platform. Kalau platformnya itu kan gampang, kita bisa manfaatkan banyak platform yang sudah ada. Yang tantangan kita itu justru berada di dalam titik tadi mendesain aktivitas belajar dan sumber belajarnya. Ini yang tidak gampang. Ini tentu juga tidak bisa tiba-tiba lalu baik. Tetapi menurut saya ini yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh mulai sekarang ya, dicicil terus diniati ya untuk bisa membangun sumber-sumber belajar itu yang bagus ya, sehingga daring itu benar-benar menjadi daring yang ideal, yang bermutu, yang optimal ya, belajar yang optimal. Karena kan sekarang ini kan pembelajaran daring di perguruan tinggi pun ya dinilai oleh mahasiswa itu berlangsung dengan mutu yang rendah masih. Terutama di dalam desain konten gitu. Desain kontennya itu yang relatif tidak bermutu ya. Hanya buku-buku dipajang di situ, suruh baca, mereview, laporannya diupload lagi, lo dinilai. Tidak ada satu rancangan, belum banyak ya, bukan tidak ada, tapi belum banyak rancangan yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak dan mahasiswa yang ideal, yang bisa mengaktifkan mereka untuk belajar lebih jauh dengan caranya sendiri. Saya kira layanan-layanan yang bersifat personalized juga harus dibangun ya, mengembarakan kemauan dan ide atau passion setiap individu itu bisa dilakukan dengan cara ini. Dan terakhir menurut saya jangan diratapi ya ini musibah pandemi ini, tapi menurut saya ini justru satu momen yang sangat penting buat pendidikan kita untuk banting setir, untuk segera beralih baik secara paradigmatis cara belajarnya anak-anak ini ya, membelajarkan anak-anak ini ya, maupun itu tadi menuju pendidikan masa depan itu. Ke depan kan sudah tidak mungkin lagi kita tidak berkhidmat dengan teknologi. Saya kira teknologi pendidikan akan hadir sebagai satu menjadi watak baru pendidikan masa depan. Itu saya kira. Saya kira itu, Prof. Terima kasih atas berkenan bincang santai di channel saya ini, mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama, Prof. Mudah-mudahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Oke. Bye-bye.